dalam sirril fali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda rutinan kita setelah kita meliburkan daripada agenda yang mulia ini, dikarenakan fokusnya kita menghadapi daripada bulan suci Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita keluarkan daripada tenaga kita, upaya kita, khidmat kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sebelum kita memulai daripada majlis kita, kami mengucapkan kepada antum semua, terkhusus kepada sesepuh kita, ketua masjid kita Bapak Haji Faruk, dan semua orang tua kita, dan juga semua daripada hadirin, kami ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Ya, walaupun ini sudah berada di penghujung Syawal, tapi pertemuan kita ini baru bisa diadakan malam hari ini, maka kami baru berkesempatan untuk mengucapkan daripada selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran kita di sebelum bulan suci Ramadan, sebelum kita liburkan kemarin, kita berada di dalam tahapan bahwasannya jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala tentu terhalang dengan berbagai hal. Ya, salah satu yang menghalangi daripada jalannya kita itu ada beberapa cobaan nanti, yang mana sudah kita kaji dua. Yang mana daripada cobaan tersebut itu adalah ad-dunya, ya, kecinta kita kepada dunia itu menghalangi jalan kita untuk fokus menuju ridha Allah. Juga yang menghalangi jalan kita untuk menggapai daripada ridhonya Allah itu adalah makhluk, ya. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pun menjadi penghalang bagi kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan kita hidup ini, ghaya ataupun puncak apa yang pengen kita raih itu semuanya adalah ridhonya Allah. Bukan surganya Allah, bukan nerakanya Allah, bukan apapun itu. Di dalam ubudiyah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, dan yang lain-lainnya, yang kita tuju dari apa yang sudah kita lakukan dari semua bentuk ibadah, itu ghayah kita adalah ridha Allah, ridhanya Allah. Ya, karena di dalam ibadah itu, ya, ada yang disebut dengan ibadatul badan, ada juga yang disebut dengan ibadatul qalb. Ya. Ibadatul badan seperti sholat, ibadatul badan seperti puasa, ibadatul badan seperti haji, itu disebut dengan ibadatul badan, yang berkaitan dengan anggota badan kita, jasmani kita, baik itu dengan lisan ataupun dengan gerakan. Makanya di dalam salah satu pengertian sholat, menurut definisi syariat, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang dinamakan dengan salat. Dan tentu salat ini adalah ibadah badan yang berkaitan dengan badan, yang paling afdal di antara puasa, haji, zakat itu adalah salat. Ya, itu ibadah-ibadah yang berkaitan tentang badan. Ada juga ibadah yang berkaitan tentang hati. Seperti keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita, keimanan kita, ketaatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan ibadatul qalb. Ya, dan ibadatul qalb lebih afdal daripada ibadatul badan. Ya, ibadatul qalb lebih afdal daripada ibadatul badan. Ya, kalau di dalam hati kita tidak meyakini Allah, kita tidak beriman kepada Allah, maka ibadah badan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kita seperti orang yang munafik. Di depan dia sholat, di depan dia hadir majlis, di depan dia jamaah, di depan dia hadir Jumat,
tapi di dalam hati dia tidak meyakini Allah, maka apa yang dia lakukan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum di dalam ayat Al-Qur'an bahwasannya orang-orang munafik nanti letaknya itu di neraka yang paling bawah, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang munafik. Mereka yang di depan salat, di depan mereka puasa, tapi di dalam hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadatul qalb ini lebih afdal daripada ibadatul badan. Dan tentunya dua-duanya harus kita lakukan. Baik itu ibadah yang berkaitan tentang hati, keimanan, kecintaan kita, juga ibadatul badan juga harus kita lakukan. Maka dengan dua ibadah ini maka kita bisa meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju, yang kita maksud, yang mana tujuan kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya wasilah. Ibadah itu hanya perantara saja. Tapi tujuan kita itu diciptakan oleh Allah untuk mendapati ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan yang amat mulia ini, yang amat agung ini, yang sangat istimewa ini, tentunya di dalam menjalani untuk mendapati ridho tersebut banyak lika-liku yang harus kita lewati. Pertama yang udah kita kaji ilmu, yang kita udah kaji taubat. Sekarang yang kita kaji adalah cobaan-cobaan seperti dunia, al-khalaq, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di makhluk ini salah satu yang sudah kita pelajari juga kemarin dan sampai sekarang masih belum habis. Malam ini akan kita habiskan. Enggak kita baca semua, tapi sudah ana baca di rumah, ana rangkum saja nanti. Yang mana salah satu yang menarik yang kita kaji di dalam makhluk ini, yang patut kita jadikan pegangan kita di zaman sekarang ini, yang fitnah semakin merajalela. Bahkan kita di rumah pun bisa terkena fitnah. Kita di dalam rumah saja itu bisa dapat fitnah, atau bisa terpengaruh dengan fitnah, bisa terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang dibawa oleh orang-orang yang pengen memang umat Islam pada saat ini terpecah belah. Dengan adanya alat-alat media sekarang ini yang memudahkan seseorang untuk melihat berita-berita dari luar, tanpa dia dengar dari temannya, dia sudah tahu dari rumah. Ini ada kabar seperti ini, ada kabar seperti ini, si fulan berbicara seperti ini, si fulan berbicara seperti itu. Maka di dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang kita kaji, salah satu cara kita menghindari daripada cobaan makhluk tadi, kita at-tafarrud, kita menyendiri, menyendiri daripada makhluk. Artinya apa? Kita tidak banyak bergaul dengan mereka. Kita tidak banyak duduk dengan mereka. Kita tidak banyak dengan mereka berkomunikasi, khususnya tentang hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tetap ikut sholat Jumat, kita hadir, sholat jamaah kita di masjid, wirid juga kita hadir, hal-hal yang seperti tahlil, pembacaan yasin, majlis taklim, ziarah kepada saudara yang lagi sakit, mengantar orang yang meninggal, itu juga tetap dianjurkan, karena itu juga termasuk syiar daripada Islam. Kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu, karena bukan berarti dengan kita sholat berjamaah di masjid berarti kita tidak uzlah, enggak. Banyak daripada orang-orang soleh terdahulu, mereka uzlah tapi mereka tetap membaur. Artinya apa? Mereka tetap sholat jamaah di masjid, mereka tetap sholat Jumat di masjid, mereka tetap mengajar, mereka juga tetap mengikuti daripada proses-proses agama yang lain. Karena makna uzlah yang harus kita tanamkan dalam hati itu uzlahnya hati kita kepada makhluk. Enggak apa, di dalam secara nyata kita kelihatan ikutan orang rame-rame, tapi dalam hati kita sama sekali tidak memperdulikan makhluk. Kita enggak ngurus mau orang yang samping kita ngapain, kita enggak tahu. Orang samping kita ngomongin apa, kita enggak dengar.
Yang penting hati kita sepi daripada makhluk, walaupun dalam kenyataannya kita ngumpul bareng mereka. Ngumpulnya tapi bukan ngoceh. Ngumpulnya kita ngaji Quran di masjid, kita etikaf di masjid. Karena di dalam salah satu hadis juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nuhbaniyatu ummati al-julusu fil masajid, kata Nabi. Pendeta-pendeta bahasanya. Intinya orang-orang yang taat daripada umatku, kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang sering duduk di masjid-masjid. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang Nabi nyuruh kita untuk uzlah, enggak. Karena makna uzlah itu lebih diartikan dengan hati kita ini yang sepi dengan kepentingan-kepentingan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi tidak menutup kita untuk tidak keluar rumah. Bahkan kita dianjurkan untuk sholat jamaah, dianjurkan untuk sholat Jumat, dianjurkan untuk hadir majelis, dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, dianjurkan untuk hal-hal baik yang lain. Maka di sini juga disebutkan Al-Imam Ibrahim ibn Adham, beliau mengatakan kun wahidan jami'iyyan wa min rabbika da'unsin wa minan nasi wahsyiyan. Kamu itu jadilah orang wahid, satu. Satu dalam artinya menyendiri di dalam hatimu. Di dalam hati kita itu tidak ada yang kita tuju selain Allah. Tidak ada yang kita maksud selain Allah. Tidak ada yang kita inginkan selain Allah. Jami'ian, walaupun dalam keadaan nyatanya kita hidup bersama beramai-ramai orang. Sholat Jumat hadir, sholat jamaat hadir, tahlil hadir, yasinan hadir, pengajian hadir. Tapi hati kita sepi dengan kepentingan kita kepada makhluk. Wa min rabbika dza'uns, kepada Allah Subhanahu wa taala jadilah orang yang tunduk, orang yang nyaman ketika berzikir, yang nyaman ketika baca Quran, yang nyaman ketika sholat. Wa minan nasi wahsyi. Jadilah kalian itu ketika berjumpa dengan orang, duduk sama orang seperti wahsyi. Wahsyi itu hewan buas yang nggak mau tunduk sama orang. Bahasanya apa? Dia nggak mau dengar orang ngomong, nggak mau diajak orang duduk, nggak mau diajak orang ke sini, nggak mau diajak orang ke situ, nggak mau diajak orang sibuk dengan hal-hal yang lain. Nah, jadilah orang yang seperti itu. Dan ini cara uzlah yang paling bagus. Cara uzlah yang paling bagus. Dan juga di dalam uzlah tadi tidak menghalangi kita untuk kita tidak menziarahi saudara-saudara kita. Enggak. Kita menziarahi saudara itu perkara yang disunnahkan oleh Nabi, perkara yang dianjurkan oleh Nabi. Tapi maksud daripada berziarah tadi bukannya yang terlalu sering. Bukannya yang terlalu sering. Artinya apa? Dia ketemu sama temennya setiap hari. Duduk sama temennya ngopi sampai begadang malam, yang dia omongkan hal-hal perkara orang lain yang sifatnya itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan. Nabi nganjurkan kalau kita ada tetangga sakit kita ziarah itu bagus. Ada kita punya saudara besar, kakak kita atau kakak perempuan kita yang besar, 1 minggu sekali kita ziarahin. Dan Nabi mengatakan zurghibban tazdad hubban. Ziarahi orang-orang yang kamu cintai tadi. Ghib ini maksudnya bukan yang setiap hari, bukan. Sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, kalau jauh setahun sekali. Maka kalau kita menziarahi orang yang kita cintai dan yang mencintai kita dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi tadi, apa hasilnya? Tasdad hubbah. Maka akan nambah kecintaan kita. Kita dengan lama nggak bertemu, kita kangen, kita rindu. Dengan kangen yang selalu meningkat setiap harinya, itu akan menambah rasa cinta kita kepada mereka dan cinta mereka kepada kita. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita terlalu banyak duduk, terlalu banyak membaur sama orang-orang terdekat, maka itu akan menyebabkan tadi rasa bosan tadi, cinta yang berkurang. Kalau memang cintanya itu bukan karena Allah. Bahasanya apa kalau bahasanya? Kalau sudah dekat itu bau apa namanya? Kalau jauh wangi, kalau dekat bau apa? Kan biasanya gitu kan. Ada istilah orang itu
Orang itu kalau jauh wangi, wangi. Tapi kalau udah deket terus sudah beda wanginya. Yang awalnya kasturi jadi wangi apa tuh nggak tahu. Maka jadi tidak ada bertentangan daripada uzlah untuk kita berziarah kepada tetangga, berziarah kepada teman, berziarah kepada keluarga, apalagi itu tidak ada bertentangan sama sekali. Boleh. Walaupun kita mengangkat ataupun menjalankan proses uzlah ini dalam hidup kita, maka kita juga tidak dilarang untuk keluar rumah berziarah kepada saudara kita, berziarah apalagi ada orang tua masih hidup. Maka itu wajib bagi kita untuk menziarahi mereka. Maka di sini juga di dalam halaman 84 Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan fa in qulta fama yab'athuni 'alal uzlati 'anil nasi wat tafarrudi wa yuhawwinu 'alayya dzalik. Kata Imam Ghazali, kalau sekiranya kau katakan maka apa yang memberikan semangat bagiku dan yang memudahkan bagiku untuk uzlah dan menjauhi orang, karena kan konsep uzlah ini amat sulit, apalagi kita orang yang sering ngobrol. Yang sering ngobrol memang orang yang sudah asyik itu duduk sama orang ngobrolkan tentang masalah, semua masalah. Nah, untuk menjadikan hal ini agar kita jauhi ini prosesnya itu sulit. Maka Imam Ghazali udah kasih cara. Kata Imam Ghazali, apa sih yang membuat saya ini, kalau kamu pengen nanya apa yang membuat saya itu mudah sekali untuk uzlah, maka beliau katakan ada 3 cara, kata beliau. Ada 3 dasar, yang mana 3 dasar ini membuat saya amat mudah untuk menjauhi makhluk. Beliau mengatakan yang pertama, ahaduha istighraqu awqatika fil ibadah. Kalau kita pengen mudah untuk menjauhi makhluk, yang pertama kita habiskan waktu kita, fokuskan waktu kita semuanya untuk ibadah. Fa inna fil ibadati syughul. Karena kalau kita ibadah berarti kita ada kesibukan. Sekarang ini susahnya kita untuk tidak keluar rumah, untuk tidak ngobrol sama teman apa? Nganggur. Nganggur. Kita nganggur kayak nggak ada kerjaan. Makanya pengen keluar rumah. Kalau ngelihat anak, ngelihat istri terus bosan. Maka dia pengen keluar rumah, ngobrol sama temennya, ngobrol sama tetangganya, ngobrol sama ininya. Maka cara yang pertama yang bikin kita mudah untuk uzlah tadi apa? Istighraqu awqatika fil ibadah. Kita menyibukkan waktu kita untuk ibadah, karena ibadah juga itu adalah sebuah pekerjaan. Wa innal istinasa bin nasi min alamatil iflas. Karena merasa enak dengan orang itu tanda-tanda orang rugi. Nyaman, nyaman dengan makhluk, merasa enak dengan makhluk, pengen duduk terus sama makhluk, sama orang. Nah itu alamat orang rugi. Kenapa? Karena kalau kita ngerasa nyaman duduk sama orang, sudah habis waktu kita. Nggak ada kesempatan kita untuk berzikir, nggak ada kesempatan kita untuk sholat, nggak ada kesempatan kita untuk hal-hal yang lain. Kita kalau duduk di rumah setengah jam saja, berapa ayat Quran yang bisa kita baca, berapa zikir yang bisa kita baca. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, beliau menjelaskan, kata beliau, salah satu jalan kita menuju ridha Allah setelah kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yaitu kita selalu mendawamkan lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini salah satu jalan juga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dimanapun tempat kita berada, kapanpun waktu itu, kita dianjurkan untuk berzikir, baik dengan lisan ataupun dengan hati. Baik dengan lisan ataupun dengan hati. Dan zikir yang paling bagus itu adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus itu adalah la ilaha illallah, karena kumpul di dalamnya semua makna-makna zikir yang lain itu ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Orang yang bermula berjalan di jalan Allah, zikirnya la ilaha illallah. Dan orang yang sudah mencapai di puncaknya juga, zikirnya juga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka tadi kalau kita udah ngerasa nyaman sama orang, duduk sama orang sejam 2 jam kurang, akhirnya apa? Kita nggak bisa zikir, kita nggak bisa sholawat, kita nggak bisa ngaji,
kita nggak bisa sholat. Makanya merasa nyaman dengan orang itu adalah tanda-tanda ruginya seorang hamba. Walaupun dia ngerasa dia dekat sama orang banyak untungnya, dunia dia lancar, bisnis dia lancar, tapi lihat akhirat. Lihat akhiratnya. Jadi itu yang pertama yang memudahkan kita untuk menjalani proses uzlah ini, menyibukkan waktu kita untuk ibadah. Itu yang pertama. Kemudian beliau katakan yang kedua, qat'ut tama'anhum bimarrah. Qat'ut tama', memutus harapan kita dengan makhluk sama sekali. Kita putuskan harapan kita kalau kita dekat dengan fulan kita dapat kerjaan. Kalau kita dekat dengan fulan hidup kita enak. Kalau kita dekat dengan fulan kita bakal dikasih ini, bakal dikasih itu, bakal dikasih ini dan yang lain-lainnya. Rasa harap kita kepada orang baik itu manfaat ataupun madarat kita putus. Gak ada sama sekali harapan kita dengan makhluk. Kalau kita nggak mengharap sama makhluk sama sekali, ada dia atau tidak ada dia sama saja. Kenapa kita ngerasa adanya orang ini berarti? Adanya orang ini kita tunggu-tunggu. Karena mungkin kita banyak mengharap dengan dia. Tapi kalau kita tidak mengharap dengan dia atau tidak takut dengan dia, jadi tidak mengharapkan yang baik atau tidak takut kejelekan datang daripada makhluk, maka adanya dia atau tidak adanya dia sama di mata kita. Sama. Sama. Makanya kita ini banyak sekali kebutuhan kita ini sesama makhluk yang mana ini akhirnya menjadikan kita jauh dengan Allah. Menjadikan kita jauh dengan Allah. Bukan artinya memutus harapan kita dengan makhluk artinya kita nggak boleh berteman dengan mereka atau enggak, tetap kita berteman dengan mereka. Kalau ada di dalam satu forum kita harus berdiskusi, harus ngobrol dengan mereka atau mereka butuh dengan kita penuhi hajat mereka. Tapi jangan sampai kita berharap bahwasannya dengan adanya dia ada manfaat untuk kita. Manfaat duniawi tentunya bukan manfaat ukhrawi. Kalau orang yang memberikan manfaat ukhrawi ya tentu kita harus dekat dengan orang tersebut karena dia bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi itu cara yang kedua. Putuskan harapan kita dengan makhluk. Kita enggak pengen dapat manfaat duniawi sama dia. Kita juga enggak takut dengan adanya dia. Kita bisa celaka, kita bisa sakit atau kita bisa apa. Ketika kita menjalankan hal yang seperti itu, maka ada atau tidak adanya orang tersebut di mata kita sama saja. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, tabsur afatihim wa tatadakkaru dzalik wa tukarriruhu ala qalbik. Kalian itu cerna atau jadikan di dalam pikiran kalian bahwasannya kalau kalian dekat dengan mereka apa yang bakal kalian dapatkan. Kalau ana banyak dekat dengan orang-orang, ana bakal rugi, waktu ana bakal habis. Atau kalau ana dekat dengan orang yang tidak baik, ana bisa diajak berbuat hal yang mendapati murkanya Allah. Maka kalau kita udah sering berpikir hal yang seperti itu, maka mudah bagi kita untuk uzlah. Makanya tafakkur ini salah satu ibadah juga yang berkaitan dengan ibadatul qalb dan yang paling afdal ini tafakkur. Tafakkur. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga menjelaskan dalam kitabnya, kita juga dianjurkan untuk bertafakkur dalam 3 hal kata beliau. Tafakkur dengan tiga hal. Kalau kita tafakkur dengan 3 hal ini, insya Allah hasilnya itu bagus. Yang pertama apa beliau katakan? Tafakkur fi ajaibil qudrah. Kita harus bertafakkur tentang keajaiban daripada kemampuan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Pikir kita situ. Jika kita lihat masjid ini misalnya bagus, ya Allah, alangkah indahnya ciptaan Allah ini. Kita lihat gunung, alangkah indahnya ciptaan Allah ini. Kita lihat daripada sungai-sungai ataupun laut-laut ataupun hewan-hewan atau maha-maha, kita lihat ya Allah, alangkah indahnya ciptaan Allah. Tafakkur ini ketika kita mentafakkurkan hal-hal apa yang diciptakan oleh Allah ini, maka itu akan membuahkan hasil al-ma'rifatu billah. Kita bisa mengenal Allah. Kalau kalian mau mengenal Allah, maka kita akan selalu berpikir tentang keajaiban apa yang diciptakan oleh Allah. Tafakkur ini penting. Ini yang pertama.
Dan kata beliau, tafakkur fil ala wan ni'am. Yang kedua, kita harus sering bertafakur tentang pemberian dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harus selalu kita pikirkan. Apa saja yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat yang begitu banyak. Bahkan walaupun kita nggak bisa makan hari ini, tetap kita bisa dikasih nikmat oleh Allah. Kita masih hidup, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa jantung kita masih bisa berdetak. Kita masih bisa jalan, masih bisa gerak badan dan yang lainnya. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita selalu berpikir tentang nikmat-nikmat tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kita nikmat. Jangan kita mengartikan kenapa kita ini harus napas. Ya Allah wajib ngasih kita nikmat napas. Enggak. Allah enggak wajib ngasih kita nikmat napas. Allah enggak wajib ngasih kita nikmat jantung kita berdetak. Enggak. Allah enggak wajib kasih kita hidup. Enggak. Allah enggak wajib kasih kita mati. Enggak. Maka yang kita dapati sekarang ini tanpa kita minta, tanpa itu menjadi kewajiban Allah, Allah beri. Beda sama orang tua. Orang tua ngasih kita makan, nafkah dia wajib memang. Orang tuanya kalahin kita, memang nafkah dia wajib. Seorang suami menafkahi istri, memang kewajiban dari dia. Menafkahi istri, kalau dia nggak nafkahin di hari itu, dosa dia dan dia dihutang. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita nikmat ini tanpa ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Maka kalau kita berpikir hal yang seperti itu, kita aja misalnya kalau ada orang ada orang kita lagi susah, nggak bisa makan 3 hari, ada orang datang ke rumah kita, ngasih beras, ngasih minyak, ngasih sembako, ngasih telur, ngasih ayam, ngasih uang lagi. Itu selama kita hidup, walaupun dia cuma ngasih sekali, kita puji terus orang. Kita ingat terus dia orang. Ini orang ada ketika saya susah. Ini orang bantu saya ketika saya nggak bisa makan. Ini orang bantu saya ketika anak istri saya itu megang perut kesakitan, nahan kelaparan. Ini orang ada untuk saya. Padahal orang banyak, tapi dia yang peduli sama saya. Kita ingat terus tuh orang. Kita ingat terus sampai kita duduk sama dia, malas kita dengerin dia muji orang tersebut. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat tadi tanpa ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita nikmat. Setiap hari Allah beri kita nikmat. Napas Allah beri kita nikmat. Jantung kita Allah beri kita nikmat. Padahal napas dan jantung itu setiap hari itu nikmat yang berbeda. Bukan artinya Allah kasih kita nikmat napas sudah, napas sekali saja. Enggak. Kita napas sekarang. Napas saja kita 2 kalinya. Itu nikmat yang baru. Setiap jantung kita berdetak sekali, 2 kali, itu semua nikmat yang baru. Sehingga di dalam pelajaran ilmu tauhid tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mematikan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menstop untuk mentransfer nikmat kepada orang tersebut. Itu cara Allah mematikan orang. Bukannya Allah menciptakan sifat mati, kemudian orang itu mati. Tidak. Ada sebagian pendapat seperti itu. Mengatakan seperti itu. Makanya kan definisi qudra apa? Definisi qudra sifat gadimah yang mana dengan sifat tersebut Allah menciptakan seseorang juga mematikan seseorang. Itu makna daripada qudra. Mematikan ini, sebagian ulama dan lebih banyak pendapat ini, mereka mengatakan bukan Allah ciptakan sifat mati kemudian habis itu orang itu mati, enggak. Tapi cara Allah mematikan seseorang dengan Allah menstop, mentransfer nikmat kepada orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah stop transfer nikmat, kita enggak napas lagi, udah mati kita. Allah transfer nikmat untuk jantung kita enggak berdetak lagi, udah mati kita. Udah gitu aja. Jadi kalau Allah pengen kita mati, Allah stop tuh nikmatnya. Ini orang nggak bisa napas. Ini orang nggak aku kasih lagi nikmat jantung, udah habis. Habis. Nah, maka kita harus selalu ingat tuh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat tanpa diminta, tanpa ada kewajiban. Di saat kita jauh dengan Allah, Allah tetap kasih nikmat. Kita dekat, Allah tambah itu nikmat. Kita lagi maksiat dengan Allah, Allah tetap kita kasih nikmat. Allah selalu kasih kita kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk kita beribadah, kesempatan kita untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat salah, Allah kasih orang yang menyadarkan kita. Nah itu
kita ingat terus, itu semua adalah nikmat dari Allah. Nah, maka ketika kita selalu tafakur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan membuahkan hasil al-mahabbah billah, rasa cinta kita kepada Allah. Jadi rasa cinta itu timbul dengan kita selalu tafakur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang penting, itu hal kedua. Kemudian kata beliau, yang ketiga kita harus bertafakur di dalam ad-dunya wal akhirah wa ma ba'dahuma. Kita tafakur tentang perihal dunia, tafakur tentang perihal akhirat, dan bertafakur tentang setelah kedua ini. Pertama kita tafakur tentang dunia. Pikirkan misalnya, kita di dunia ini hidupnya cuman 60 tahun. Hidupnya cuman 70 tahun. Oh, bahkan ada orang bayi meninggal. Kadang dalam kandungan sudah meninggal. Balita meninggal. Orang muda meninggal. Maka umur yang tidak menentu ini dan batas waktu yang amat sedikit ini, dan kenikmatan yang tidak bisa kita rasakan secara abadi ini. Contoh, kita makan saja, walaupun makanannya itu macam-macam warnanya, macam-macam bentuknya, teksturnya itu beraneka ragam, selagi kita masukin ke mulut, lewat tenggorokan, hilang rasanya, udah hilang. Nah, nikmatnya nggak abadi, hilang gitu aja udah, hilang. Nah, pikir, kalau saya nikmat-nikmat di dunia, happy di dunia, yang hidupnya cuma 20, 30, 40, 50, 60 atau sampai 70 tahun ini, tapi dengan happy saya di dunia itu bakal mengakibatkan saya jauh untuk menuju akhiratnya. Sedangkan di akhirat saya bisa hidup abadi. Nikmat yang di akhirat, itu lebih besar daripada nikmat yang di dunia. Bahkan di dalam salah satu perkataan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kenapa dunia itu penjaranya orang mukmin? Padahal di dunia kita bisa nikah, bisa makan, bisa minum, bisa tidur di kasur yang empuk, bisa jalan-jalan, kita bisa ngelihat hal-hal yang mewah, bisa. Kenapa? Dunia itu ibaratnya penjara orang kafir. Kenapa? Karena dari apa yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa di surga itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada di dunia. Jadi dunia itu ibarat penjara. Surga yang sebenar-benarnya, kenikmatan yang sebenar-benarnya itu adalah akhirat. Dan dunia ibarat surga orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir di dunia, walaupun dia miskin, setidaknya dia masih bisa makan, dia masih ngerasakan nikmat. Tapi kalau udah di akhirat kelak, masuk neraka abadi, dia disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkan hal yang seperti itu. Kenikmatan yang sesaat, hidup yang sesaat, maka kalau kita memikirkan hal yang seperti itu, maka itu akan apa hasilnya? Akan membuahkan kita menuju akhiratnya Allah dan berpaling daripada dunia. Nah, ini adalah 3 cara yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang harus kita selalu bawa terus. Kita harus selalu bawa terus, agar diri ini bisa selalu menghadap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan diri ini selalu mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selesai pengajian kita di dalam bab al-khalaq, itu udah selesai. Jadi cobaan, salah satu daripada bab yang ketiga ini, daripada cobaan-cobaan yang menghalangi kita di jalan Allah, itu yang pertama ada dunia, yang kedua itu adalah makhluk, dan cara kita untuk terhindar daripada makhluk tadi, kita tafarrud anin nas, menyendiri daripada makhluk. Dan makna menyendiri itu tidak diartikan dengan kita betul-betul memutuskan hubungan kita dengan mereka, tidak, yaitu memutuskan hubungan di dalam perihal-perihal agama seperti sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Idul Fitri,
nyembelih kambing misalnya, nyembelih sapi, ini kan mau Idul Adha. Ya, kita tidak memutuskan hubungan kita dengan mereka di dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi memutuskan hubungan kita dengan mereka di dalam hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Ini adalah cara yang paling efektif, yang paling ampuh, yang selalu dianjurkan oleh Al-Imamul Ghazali untuk orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, yang mana fitnah itu tentunya lebih dahsyat daripada zaman-zamannya Imam Ghazali. Ya, di zaman Imam Ghazali saja orang itu udah disuruh uzlah. Di zamannya Imam Ghazali tahun 500-an, yang sudah bedanya dari zaman kita itu 900 tahunan kurang lebih. Ya, 900 tahun kurang lebih kurun waktu bedanya kita dengan Imam Ghazali. Di zaman Imam Ghazali saja orang udah disuruh uzlah, apalagi di zaman kita. Ya, apalagi di zaman kita, fitnah yang sudah merajalela, baik itu fitnah pikirannya atau fitnah yang tampak dengan mata itu, maka di sini kita dianjurkan untuk uzlah, menyendiri daripada makhluk. Kita hanya menyibukkan diri kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, pelajaran yang ketiga ini, salah satu cobaan kita yang ketiga itu adalah syaitan. Syaitan itu cobaan kita juga. Syaitan itu ada dua. Ada syaitanul ins, ada syaitanul jin. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Ya. Syaitan manusia ini tadi, al-khalaq tadi, itu syaitan berbentuk manusia. Yang terkadang lebih parah daripada syaitan jin, lebih parah daripada syaitan jin. Nah, yang syaitan manusia tadi udah kita kaji, udah tahu kita cara-caranya, maka kemudian insya Allah kalau kita bahas sekarang juga waktunya terlalu mepet, insya Allah akan kita kaji lagi di pertemuan yang akan datang. Cobaan yang ketiga, buatannya itu syaitan udah pengen kejelekan bagi dia. Oh, ini orang udah pasti celaka, syaitan udah pengen ini orang celaka, walaupun orang itu taat sama syaitan. Apalagi ada orang yang perbuatannya bertentangan dengan syaitan, nah itu udah pasti. Ya, ibaratnya kita kalau kita hadir majlis, kira-kira syaitan seneng nggak? Nggak bakal seneng syaitan. Orang masuk ke masjid itu udah musuhnya syaitan dah. Orang sholat isya'nya jamaah, musuh syaitan ini. Ya. Orang sholat maghribnya jamaah, musuh syaitan ini. Dia bangun subuh jam 3, ini musuh syaitan ini. Bakal diuber terus sama syaitan. Bakal dikejar terus sama syaitan. Dan syaitan itu sama. Punya gerombol-gerombolan, pemimpin-pemimpin, yang anggota-anggotanya itu udah tahu tuh titik-titik orang yang pengen dia kejar tuh. Makanya ada cerita dulu, cerita Barsiso. Ada yang tahu? Barsiso itu sebelum syaitan itu memfitnah Barsiso itu sampai dia kufur kepada Allah, itu iblis, bapaknya syaitan ini, pecongnya syaitan ini ngumpulkan syaitan. Jadi ada ifritnya, ada ini, ada jenis-jenis kan, namanya syaitan ada jenis-jenisnya. Panggil semua, siapa yang bisa memfitnah ini orang, siapa yang bisa menjadikan ini orang rusak, siapa yang bisa menjadikan orang ini berpaling dari Allah. Waqala ifritum minasyaiton, ada ifrit dari syaitan bilang, saya nih, saya bakal fitnah ini orang yang namanya Barsiso. Ruhban, dia ini orang yang selalu beribadah kepada Allah, memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah, dan jadi rujukan orang-orang setempat. Setiap kali orang setempat sakit, datang ke dia sembuh sakitnya. Orang setempat sakit datang ke dia sembuh sakitnya. Dan dia nggak pernah nyibukkan diri dia atau memuaskan diri dia dengan perempuan-perempuan, itu nggak pernah. Memang hidupnya dia fokuskan untuk ibadah. Maka syaitan itu ngomong, udah saya, kalau saya nggak bisa fitnah dia, udah jangan dianggap lagi saya. Jangan anggap saya lagi, kata syaitannya. Sudah. Di tempat dia itu ada satu orang raja punya putri yang cantik,
Kemudian sama syaitan dibikin fitnah. Putri tadi dibikin perutnya itu apa namanya? Buncit. Dibikin perutnya buncit, seakan-akan dia ini hamil. Itu tipu daya syaitan tuh, dibikin penyakit seperti itu. Padahal nggak ada orang yang tubuhin dia. Raja dan putri tadi dan orang-orang terdekat raja itu ketika melihat putrinya itu perutnya buncit, ketakutan semua mereka. Apa kata orang? Akhirnya syaitan tadi berubah bentuk dia sebagai bentuk manusia, datang kepada raja, dan syaitan itu bilang sama raja, kalau kamu mau wahai raja, ada tabib, ada orang ahli ibadah, setiap orang datang ke rumah dia membawa penyakit sembuh, bawa sakit sembuh. Udah ditunjukin sama syaitan tadi jalannya untuk menuju orang yang ahli ibadah tadi. Raja datang dengan putrinya tadi, ketika datang ketemu sama Barsisa ini, disembuhkan, balik, balik. Tapi udah sembuh, nyampe rumah buncit lagi. Udah sembuh, nyampe rumah buncit lagi. Maka syaitan nyamar lagi, bilang sama raja, ini anakmu ini seharusnya nginep aja di rumah Barsisa ini biar dirawat. Nginep aja di rumah Barsisa ini biar dirawat. Akhirnya dibawa lagi, diminta untuk nginap di rumah Barsisa. Barsisanya nggak mau, dia udah nahan, anak nggak mau dia nginep. Tapi dipaksa, akhirnya nginep di rumahnya Barsisa. Ketika udah nginep di rumah Barsisa, nah di situ ada mulai fitnah sedikit demi sedikit. Orang yang sama sekali tidak pernah memandang perempuan tadi, kadang sehari dia lewat kelihatan betisnya, lewat kelihatan mungkin tangannya. Lama kelamaan dari hal yang tidak biasa tadi menjadi enak. Kemudian ketika udah ngelihat mukanya tadi, wah, orang nggak pernah lihat perempuan, dia fokus tadi untuk ibadah kepada Allah, tertarik dia akhirnya, tertarik. Kemudian tadi masuklah tipu daya syaitan tadi, masuk, akhirnya terjadilah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Disetubuhi ini anak raja tadi, dari yang buncitnya tadi bohongan, yaitu sakit karena syaitan, akhirnya buncit beneran, hamil beneran daripada perbuatan Barsisa ini. Takut dia karena dia ini ahli ibadah, dia ini dikenal orang baik, dan dia takut kalau sekiranya orang tahu dia melakukan hal yang seperti ini, bahaya bagi dia. Masuk lagi di budaya syaitan. Kata syaitannya, kau itu bunuh saja ini perempuan, kau bunuh saja ini perempuan, kau bunuh ini perempuan, kau kuburkan ini perempuan, dan kau bilang sama orang-orang bahwasanya perempuan ini mati, kemudian saya kuburkan. Orang bakal percaya sama kau. Orang bakal percaya sama kau karena dia orang baik. Menurut orang tadi, ngikutlah dia apa kata syaitan tadi. Dibunuhlah itu, dipenggal dia punya kepala, dibunuh perempuan, kemudian dikubur. Datang raja dengan utusan yang nanya putri mana, dia bilang putri saya mati, putrimu mati, sakit, saya kubur. Udah percaya ini raja, balik ke rumah. Syaitan tadi nggak sampai di sini, syaitan dia berubah bentuk lagi jadi manusia. Dia datang ke raja, dia ngomong, raja, putrimu dibunuh oleh Barsisa. Disetubuhi sama dia, putri Muhammad kemudian dibunuh. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang periksa ini tanah, kamu keduk ini tanah, kamu bakal lihat putrimu itu dikubur di situ. Kemudian dikeduk tanahnya sama raja tadi, kelihatan putrinya tadi palanya udah kepenggal. Itu berarti menandakan mati karena terbunuh. Akhirnya sudah. Akhirnya sama raja Barsisa itu ditangkap, disalib sama raja, disiksa sama raja. Di akhir dia pengen mati tadi, syaitan datang lagi, nggak habis di situ, datang lagi. Jika syaitan datang, syaitan bilang sama dia, kalau kau pengen selamat, kau sembah aku, kata syaitan. Aku bisa katakan ke orang bahwasanya yang bunuh dia itu bukan kau. Kata Barsisa, bagaimana aku pengen nyembah kau? Tangan aku disalib, kata syaitannya, sudah kau tundukkan saja, kau tundukkan kepalamu, itu sudah berarti kau nyembah aku. Diikuti sama Barsisa tadi, diikuti. Akhirnya dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan mana? Syaitan lari.
Syaitannya lah lari. Syaitan cuma ngajak orang kufur saja, tapi dia nggak mau ikut sama kita. Lari dia nyari masalah lain. Nah, ini nanti akan kita pelajari bab yang berkaitan tentang syaitan ini yang amat penting bagi kehidupan sehari-hari kita agar kita selamat daripada tipu daya syaitan, baik itu syaitan yang berbentuk manusia ataupun syaitan yang berbentuk jin, yang insya Allah ketika kita sudah memahami ini semua, kita tahu cara-caranya, itu semua bisa membantu kita untuk lebih giat lagi dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup ini majelis, kalau